Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyandi dari jurusan S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian bisnis dan pelaku-pelaku bisnis itu sendiri. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan bisnis itu apa. Jadi secara garis besar, bisnis itu adalah suatu organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Pelaku bisnis itu banyak sekali. Yang pertama sudah pasti adalah owner atau pemilik. Jadi setiap bisnis dimanapun mempunyai owner. Yang kedua itu kreditur. Jadi kreditur itu seperti penyedia peminjaman untuk modal bisnis atau sebagainya. Yang ketiga adalah karyawan. Bisnis mana yang tidak bisa berjalan tanpa karyawan? Karyawan adalah peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Yang keempat adalah supplier, penyedia material. Jadi supplier atau penyedia material itu seperti mensuplai bahan pokok untuk bisnis kita. Jadi supplier ini sangat penting untuk keberlangsungan jalannya bisnis itu sendiri. Yang terakhir ada penjual, ada pembeli, yaitu konsumen. Tanpa pembeli, bisnis itu bisa sangat merugi. Karena tanpa ada pelanggan atau pembeli, bisnis itu nggak bakalan jalan. Jadi bisnis itu terdapat 3 macam. Bisnis kecil, bisnis menengah, dan bisnis besar. Jadi cara membedakan bisnis kecil, menengah, dan besar itu dari nilai investasinya. Kalau di bawah 200 juta itu masih industri itu. Kalau di bawah 200 juta itu masih kecil. Kalau di atas 200 juta sampai 10 miliar itu bisnis menengah. Kalau di atas 200 juta dan kalau di atas 200 juta sampai 10 miliar itu namanya bisnis menengah. Dan yang terakhir adalah bisnis besar. Jadi bisnis besar itu nilai investasinya 10 miliar sampai dengan 50 miliar. Jadi setelah kita membahas tentang pengertian bisnis dan pelaku-pelaku bisnis, yang kedua adalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan itu sangat penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, bagaimana sih kita memastikan tanggung jawab bisnis itu bicara dengan lancar? Ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan kode etik. Jadi kita tuh seperti mempunyai pedoman, peraturan, SOP untuk karyawan, pelanggan, dan itu sangat bagus sekali jika dipelihara dengan baik. Yang kedua, monitor keluhan pelanggan. Jadi jika ada pelanggan yang mengeluh, kita harus memperbaikinya dengan cepat agar bisnis kita tetap berjalan. Yang ketiga, membolehkan pelanggan atau konsumen itu mengumpan balik atau feedback seperti menulis komentar atau seperti kayak di Shopee itu ada bintang. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita pengen tahu apa sih respon dari konsumen itu terhadap produk kita. Jadi kita bisa tahu kekurang lebihnya seperti apa. Tapi tanggung jawab bukan cuma pelanggan, tapi pemerintah. Nah, bagaimana kita bisa memastikan? Kita sebagai owner memastikan bahwa bisnis kita ini tanggung jawab kepada pemerintah. Yang pertama yaitu peraturan keamanan produk, seperti kehalalan produk, habis itu kadaluarsa, kandungan bahan, dan kualitas produk seperti nilai gizi dan segala macamnya. Kita harus memperhitungkan itu untuk produk kita. Yang kedua yaitu pengiklanan. Kita tidak boleh sembarang mengiklankan, karena iklan itu ada standarnya, seperti tidak menyesatkan atau memojokkan produk atau jasa di tempat-tempat lain. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan sudah. Sekarang tanggung jawab sosial kepada pekerja. Yang pertama, keamanan pekerja, perlakuan pekerja, dan
kesamaan kesempatan. Jadi yang pertama itu seperti keamanan bekerja. Jadi kita memastikan tempat kerja itu nyaman untuk pekerja kita dan tempatnya bagus, aman, dan tatanan juga aman. Yang kedua itu perlakuan pekerja, seperti tidak ada diskriminasi di tempat kerja. Dan yang ketiga kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan itu seperti tidak ada sara, tidak ada saling menjatuhkan satu sama lain, seperti itu. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jadi sudah tahu kan yang pertama tadi, kreditur adalah penyedia pinjaman. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan, tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahu kreditur, dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan di dalam perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan wajib memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka masih bisa berlanjut, termasuk juga gaji karyawan, kinerja perusahaan, dan lain-lain. Yang kelima ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan atau yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan. Misalnya pabrik, polusi udara, terus misalnya seperti tekstil, pencemaran air, terus seperti ada mesin, suara mesin itu kan mengganggu kebisingan di daerah sekitar. Jadi lebih baik kalau jika punya perusahaan ya lebih baik jauh dari pemukiman warga karena dapat mengganggu warga tersebut. Tapi walaupun jauh, jangan lupa tetap mengontrol limbah tersebut seperti udara dan air. Sangat berbahaya bagi lingkungan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Jadi perusahaan wajib mensponsori dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Perusahaan-perusahaan besar sudah mempunyai dana CSR. Jadi dana CSR itu berguna untuk dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti membangun fasilitas umum atau memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, beasiswa, dan sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ngomong-ngomong tentang CSR, jadi CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Jadi ya tanggung jawab perusahaan kepada sekitarnya. Dana CSR itu di perusahaan besar cukup lumayan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi dana CSR itu dapat digunakan seperti dari sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, dan lebih banyak lagi untuk kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Oke, materi yang ketiga kita adalah bentuk hukum lingkungan dan kebaikan ataupun keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Jadi usaha yang berbadan hukum itu ya mempunyai hukum dan tidak punya pihak ketiga. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta anggota tersebut. Jadi misalnya ada komisaris, ada direktur, jika perusahaan itu pilot atau bangkrut, yang disita hanyalah perusahaannya, bukan harta kekayaan dari anggota perusahaan itu tersebut. Namun jika perusahaan itu bangkrut terus harus membayar karyawannya, jadi pembayaran ganti rugi atau pelunasan itu menggunakan kekayaan perusahaan itu. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan yang perlu diperhatikan dalam berbisnis, yaitu yang pertama adalah lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti pada lingkungan bisnis. Teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsumen mereka.
teknologi dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis, lingkungan, hukum, dan politik. Ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis, lingkungan sosial, budaya, adat istiadat, seperti kebiasaan dan karakteristik demografik masyarakat di tempat organisasi atau usaha itu beroperasi. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki hanya satu individu, akan tetapi dalam prakteknya kerap kali menjadi perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankan satu perusahaan tersebut. Kebaikan perusahaan perseorangan yaitu mudah didirikan, modal usahanya cukup kecil, pengelolaannya fleksibel, dan yang pasti kerahasiaan usaha terjamin. Ada kelebihan, sudah pasti ada kelemahannya. Yang pertama adalah pertanggungjawabannya itu terbatas, modalnya juga terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerjanya juga terbatas, kelangsungan operasi perusahaan itu pun juga terbatas. Bentuk-bentuk perusahaan yang kedua adalah perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian atau partnership pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perseorangan. Tapi di salah satu poin, perusahaan perkongsian itu menggabungkan dua sumber daya manusia dan modalnya menjadi satu, yaitu menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak antara kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal, perkongsian tenaga, dan perkongsian lain-lainnya. Tapi ada kebaikan dari perusahaan pengongsian atau partnership. Yang pertama, lebih banyak modal yang dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usahanya pun lebih panjang, dan kelemahannya adalah bisa terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak perusahaan. Yang terakhir, bentuk-bentuk perusahaan itu ada perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas adalah kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, nama-nama pimpinan yang menjalankan perusahaan tersebut. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas atau PT, tanggung jawabnya terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Kerugian perusahaan tidak ditanggung oleh pemilik saham. Yang kedua, saham mudah ditunaikan. Jika pemegang saham ingin menjual akan mudah dan fleksibel. Dan pengelolaannya yang lebih profesional. Pemilik bebas memilih pemimpin perusahaan dari kalangan profesional. Tapi keburukan dari perseroan terbatas yaitu pendiriannya lebih kompleks. Pendirian PT sangatlah lebih rumit dari yang lain. 2 kali pembayaran pajak. Pajak pertama dibayarkan atas keuntungan yang diperoleh. Terus yang kedua, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Di samping mengikuti peraturan perundang-undangan, terdapat juga syarat tertentu dalam pendirian, serta harus mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan administrasi keuangan pun harus teratur dan disampaikan kepada rapat pemegang saham. Sukar merahasiakan perusahaan. Berbagai peraturan yang perlu diperhatikan dan yang ditaati secara periodik, melaporkan data produksi dan data keuangan sehingga hal ini dapat diketahui masyarakat atau perusahaan lainnya. Dan yang terakhir adalah dapat mengurangi motivasi.
kerja. Mungkin sekian, itu dulu, mungkin sekian, dan sekian, terima kasih tentang. Oke, jadi kita setelah membahas tentang pengertian bisnis, pelaku-pelaku bisnis, bentuk-bentuk perusahaan, bentuk hukum, tanggung jawab sosial kepada konsumen, pekerja, lingkungan, dan tentunya masyarakat. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.